Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Pada hari ini, 24 Maret 2026, kita akan merenungkan berharap melawan ketidakkemungkinan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu memahami firman-Mu dengan benar. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, terangilah setiap kata yang kami dengar, agar kami tidak hanya mengerti, tetapi juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mampu menuntun kami, memberi kami hikmat, pengertian, dan hati yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini didasari dari Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Umat Tuhan, inilah puncak dari perjalanan 10 hari ini, berharap melawan ketidakkemungkinan seperti Abraham yang percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Pernahkah saudara merasakan hidup itu seakan runtuh karena kita diperhadapkan pada situasi yang secara logika sudah buntu? Ketika pintu kesempatan seolah tertutup rapat, atau ketika masalah keluarga dan ekonomi terasa tidak lagi memiliki jalan keluar. Dalam kondisi demikian, seringkali kita gagal mengandalkan emosi dan membiarkan keputusasaan menguasai batin kita, sehingga situasi yang kita hadapi menjadi terasa semakin parah. Dapat diibaratkan seperti Abraham yang harus menaati janji Tuhan di usia senja ketika secara fisik semuanya tampak mustahil. Mungkin seperti itulah kita saat ini, berada di antara janjinya yang besar dan realitas dunia yang mengecilkan hati. Namun, Paulus dalam Roma 4 ayat 18 mengingatkan kita bahwa Abraham tetap berharap juga dan percaya sekalipun tidak ada dasar baginya untuk berharap. Bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa iman yang sejati adalah tetap berpaut pada firman Tuhan saat logika berkata tidak mungkin. Seringkali kita menyikapi situasi sulit dengan mengeraskan hati atau malah meragukan kuasa Tuhan. Padahal justru di titik ketidakkemungkinan, inilah pintu pembaharuan. Tuhan akan membuka bagi mereka yang mau bersandar sepenuhnya kepadanya. Kehidupan kita seringkali tidak mengalami pembaharuan karena kita lebih mengandalkan perhitungan diri sendiri daripada janjinya. Kita butuh hati yang dipulihkan dari ketidakpercayaan dan roh yang diteguhkan agar mampu melihat melampaui fakta yang kasat mata. Sebagaimana Daud memohon pemulihan karena menyadari bahwa hati adalah pusat kehendak. Kita pun perlu memohon agar Tuhan memperbarui hidup kita supaya tetap memiliki pengharapan yang kokoh. Umat yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita untuk membuka diri dan tetap berharap meskipun di tengah kegelapan. Jangan biarkan belenggu kekhawatiran mematikan langkah kita. Responilah setiap janji Allah dengan iman yang berani, sebab dalam pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mau memberikan diri untuk dipulihkan dan dituntun olehnya. Amin. Refleksikan beberapa hal ini. Yang pertama, situasi mustahil apa yang saat ini sedang saudara hadapi? Dan apakah saudara masih memegang janji Tuhan di tengah situasi tersebut? Kedua, masih adakah keraguan yang menghambat saudara untuk berserah penuh kepada pertolongan Tuhan?
Marilah kita ambil satu komitmen untuk tetap mempercayai janji Tuhan melalui doa dan ucapan syukur setiap hari, terutama saat situasi tampak tidak memberikan harapan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ada banyak kali kami berasa dalam posisi yang tidak ideal. Pergumulan dan tantangan datang silih berganti, sehingga sempat membuat kami pesimis atas pertolongan-Mu. Namun terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa dalam tangan-Mu tidak ada suatu pun yang tidak bisa Engkau kerjakan, sebagai Engkau yang punya kuasa yang tak tertandingi. Karena itu, tolonglah kami untuk mampu membuka diri bagi Engkau, agar kami dapat tetap percaya kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita.